Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan dalam melihat anak-anak, baik anak kita ataupun anak-anak di sekitar kita, sehingga kacamata Tuhan itu yang kita pakai ketika juga melihat anak-anak di sekitar kita. Apa kacamata Tuhan terhadap anak-anak di sekitar kita ataupun sepanjang zaman? Bacaan kita terambil dari Matius pasal 19, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Karena hanya 3 ayat, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Iya, jemaat yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik yang menurut saya ini menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Betapa sering kita orang dewasa menganggap anak-anak kecil itu adalah manusia-manusia kecil yang direndahkan, yang dianggap belum mengerti apa-apa, yang dianggap mungkin sebagai sebuah pembuat keributan atau kekacauan mungkin karena kepolosan dan ketidaktahuan mereka. Tetapi kali ini justru Tuhan meneguhkan bahwa ketika mereka datang hadir kepada Yesus, Yesus mengingatkan murid-murid saat itu bahwa jangan halangi mereka. Jadi saya melihat konsep yang seperti yang tadi saya bilang bahwa di murid-murid pun mungkin punya konsep yang sama bahwa mereka menganggap anak-anak itu membuat ribut, tidak perlu mungkin dekat kepada Yesus sang gurunya atau apapun itu yang akhirnya menghalangi anak-anak untuk hadir. Nah, disinilah kita diteguhkan bahwa anak-anak itu ternyata memiliki ciri khas yang nantinya ia empunya kerajaan sorga. Kenapa? Karena ternyata anak-anak ini menjadi salah satu gambaran ataupun ketulusan, kerendahan hati dan bagaimana anak-anak yang juga masih belum mengandalkan kekuatannya sendiri tapi bersandar kepada orang tuanya. Sehingga itulah yang Tuhan inginkan ketika dia berbicara kepada orang percaya, seperti kita orang dewasa, Tuhan pernah berkata dalam bacaan di Injil juga bahwa jadilah kita seperti anak kecil gitu ya. Artinya bukan kita kembali jadi anak atau lahir seperti bayi, bukan, tetapi Tuhan ingin kita punya ketulusan, kerendahan hati, serta sungguh-sungguh bersandar kepada Dia ketika kita menghidupi iman percaya kita. Dan yang menarik yang kedua, Bapak Ibu terkasih, tadi di awal dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ini salah satu hal yang menurut saya eh, poin penting bagi kita para orang tua, bahwa membawa anak-anak kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan, itu salah satu hal yang paling utama sebagai cara kita mendidik anak-anak kita. Karena saya yakin orang yang membawa anak-anak ini, dia adalah orang-orang tua atau orang-orang dewasa yang sudah melihat bahwa Yesus ini sungguh-sungguh adalah Tuhan yang pengajarannya penuh kasih, pengajarannya tulus, pengajarannya eh, memberikan kedamaian serta sukacita. Sehingga kalau saya jadi orang tua masa itu, pasti saya pun akan membawa Ica Nadi untuk bertemu Yesus. Karena saya tahu orang ini beda, orang ini luar biasa. Sosok ini tidak seperti yang ya yang kita tahu, yang dicontohkan murid-murid bahwa akhirnya menghindari atau menganggap anak-anak sebagai sesuatu yang ribut dan berisik gitu ya. Jadi ibu bapak gitu ya, yang orang tua terutama ya, bahwa membawa anak kita ke ibadah dan sebagainya
itu salah satu cara kita mengenalkan mereka kepada Tuhan. Dan bersyukur di zaman sekarang kita sudah punya sekolah minggu. Kalau zaman Yesus belum ada gitu ya. Dan kalaupun akhirnya ternyata suatu ketika sekolah minggu tidak ada, dan misalnya ibadah pernikahan, ibadah apapun itu yang konteksnya tidak ada ruang untuk mereka, maka ketika mereka ikut, maka itulah yang menjadi perjuangan kita bersama agar mereka tetap bisa mengikuti dengan hikmat, tapi bukan akhirnya menganggap mereka sebagai pengganggu atau sebagai sesuatu yang tidak perlu mengikuti acara-acara, ritual-ritual pernikahan dan sebagainya yang mungkin tidak punya ruang khusus untuk mereka, ibadah khusus untuk mereka. Nah, yang poin yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ketika kita bicara anak-anak, maka mereka justru kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk dengan ketulusannya dia menegur kita, dengan celutukannya, dengan ocehannya, yang sebagai orang dewasa kita harus sadar bahwa anak-anak kita pun dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, menguatkan kita. Sesederhana tadi sore, ya karena saya rekaman ini malam ya Bapak Ibu, teman pemuda atau anak remaja, tadi sore saya dan Mas Kris agak ada berbeda pendapat sedikit gitulah ya, yang akhirnya reaksi saya masih kayak cemberut sedikit, yang mau diam bentar lah gitu. Tapi Ica yang melihat reaksi saya itu pasti dia bisa membaca, oh mama ini lagi marah gitu ya. Yang dia dengan polosnya bilang, mama jangan marah sama papa, mama gitu ya. Yang itu menurut saya akhirnya membuat hati saya, aduh anakku sendiri yang mengingatkan, dan saya bersyukur untuk itu Bapak Ibu terkasih. Dan kalau kita tidak peka dengan suara-suara sederhana dari anak-anak kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mau belajar dan berubah. Karena kadang Tuhan mengingatkan kita lewat ketulusan dan lewat celotehan mereka yang lebih tulus, lebih murni, tanpa ada kepentingan apapun untuk orang tua atau apapun itu, sehingga ia mengutarakannya dengan eh, dengan polosnya lah gitu ya. Semoga kita dimampukan untuk menyambut dan memberikan ketulusan kepada orang sekitar kita seperti anak-anak yang tulus dan rendah hati. Demikian juga kita beriman kepada Tuhan. Kita tulus, rendah hati, serta sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Amin.